Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Menyelamatkan diri. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Manusia memiliki mekanisme menyelamatkan diri ketika berhadapan dengan bahaya. Mekanisme itu membuat manusia dengan cepat membuat keputusan agar dapat menghadapi bahaya. Pengambilan keputusan itu biasanya dipengaruhi pengetahuan, pengalaman sebelumnya, jika sudah pernah mengalami, ukuran kemampuan diri, kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jika seseorang berhadapan dengan beruang, maka upaya menyelamatkan diri bukan dengan cara lari, apalagi melawan beruang. Pengetahuan bahwa berdiri diam tak bergerak adalah tindakan paling tepat untuk lolos dari bahaya maut. Penyangkalan Petrus ketika menghadapi pertanyaan tentang hubungan dia dengan Yesus adalah upaya Petrus untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya, Yesus sudah mengingatkan para murid bahwa mereka akan mengalami goncangan iman. Petrus mengalami sendiri goncangan itu. Goncangan yang membuat Petrus memutuskan menyelamatkan diri di tengah situasi yang menakutkan. Namun ketika semua terlewati, yang tersisa penyesalan. Ia mengingat kata-katanya kepada Yesus. Ia pun menangis dalam sedih. Apa yang diyakini tidak mungkin terjadi pada dirinya, ternyata ia gagal. Kegagalan Petrus, apakah akan menjadi kegagalan kita? Sangat mungkin. Kita sama lemah dan rapuhnya dengan Petrus, terlebih ketika menghadapi bahaya dan ancaman di depan mata. Kita pun memiliki kecenderungan yang sama, yaitu menyelamatkan diri. Di tengah kemendesakan, bahaya, dituntut reaksi cepat untuk mengambil keputusan. Kita perlu melatih diri untuk bersikap tenang, sehingga ada waktu bagi kita berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Hal ini menjadi upaya kita untuk tidak menyesali keputusan kita. Kita perlu cerdik agar dapat lolos dari bahaya, namun kita pun harus berpegang pada firman Allah agar beroleh kelegaan. Menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam itu perlu dilakukan, tapi dengan cara benar tanpa perlu menyangkal iman kita. Diskusikan. 1. Apa yang saudara lakukan di tengah situasi mendesak untuk dapat bersikap tenang dan hati-hati dalam mengambil keputusan? 2. Apa yang saudara pelajari dari kegagalan Petrus untuk menolong saudara bertindak benar dan baik? Doakanlah. 1. Diberi ketenangan menghadapi segala pergumulan. 2. Diberi hikmat untuk mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan firman-Nya.